Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar PLC dari mata kuliah Instrumentasi Pengaturan oleh saya sendiri, Dika Nuari Ardiastama dengan NIM 04181026 dari Institut Teknologi Kalimantan. Mungkin langsung saja masuk ke pendahuluan bahwa di sini saya menjelaskan tentang PLC. PLC sendiri itu merupakan singkatan dari Programmable Logic Controller, di mana alat ini merupakan komputer elektronik yang mudah digunakan. Seperti skema yang saya tampilkan di sini, bahwa PLC di sini itu sebagai otak dari sistem. Jadi bisa dibilang dia dapat memasukkan program, di mana nanti input yang dimasukkan akan sesuai dengan output yang diinginkan. Seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa kenapa sih harus menggunakan PLC dalam dunia industri? Karena dunia industri sendiri itu menggunakan mesin-mesin yang otomatis serta pemrosesan yang otomatis juga. Jadi dapat dijelaskan untuk solusi mengontrol mesin otomatis di sini yaitu menggunakan PLC, di mana sistem PLC ini mengintegritaskan berbagai macam komponen dari suatu sistem kendali secara terpadu. Dan juga menggunakan PLC ini terdapat beberapa keuntungan seperti lebih fleksibel, waktu responnya itu lebih cepat, terus wiringnya lebih sederhana, serta jika memungkinkan untuk melakukan diagnosa atau masalah-masalah terjadinya troubleshooting itu lebih mudah untuk dianalisis seperti itu. Lalu ada konsep dari PLC sendiri, yaitu ada 3, PLC kepanjangan dari Programmable, Logic, dan Controller. Programmable sendiri itu merupakan konsep dari kemampuan untuk menyimpan program atau memori. Jadi dia itu menunjukkan kemampuan hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat. Jadi program yang telah kita buat ini nanti kita bisa kita ubah-ubah menjadi fungsi atau kegunaan yang kita inginkan seperti itu. Lalu ada logic, di sini logic itu ada berupa konsep yang dimana input yang dimasukkannya nanti itu akan diproses secara aritmatik dan logik atau bisa disebut ALU, yang ini melakukan proses pembandingan, penjumlahan, pengalian, pengurangan, dan beberapa negasi berupa AND, OR, dan sebagainya. Lalu juga ada controller. Controller di sini itu menunjukkan kemampuan untuk mengontrol maupun mengatur sistem agar prosesnya itu menghasilkan output yang diinginkan seperti itu. Lalu juga ada fungsi dari PLC. Fungsinya ada sequential control, monitoring plan, dan shutdown system. Yang pertama itu sequential control, yaitu adalah proses di mana input sinyal biner ini menjadi output yang digunakan untuk keperluan dalam pemrosesan teknik secara berurutan atau secara sekuensial. Jadi di sini tuh PLC menjaga agar semua step itu bekerja sesuai sekuensial atau bertahap agar prosesnya itu dapat berlangsung secara dalam urutan yang tepat seperti itu. Terus monitoring plan itu adalah untuk mengamati status dari suatu sistem. Jadi sistem yang di sini tuh misalnya seperti temperatur, tekanan, tinggi, seperti itu. Jadi ketika kita memerlukan mengambilkan tindakan jika terjadinya trouble, di sini kita dapat mengkontrol misalnya seperti nilai dari suhu ketinggian seperti itu. Jadi kita ini dapat menampilkan kepada operator atau yang mengamati status ini agar dapat mudah diamati seperti itu. Lalu juga ada sistem shutdown system atau bisa dibilang sistem untuk mengontrol sistem dari proses ini. Jadi bisa dibilang untuk mematikan sistem jika terjadi apa-apa seperti itu. Lebih ke shutdown nantinya mematikan sistem seperti itu. Lanjut. Di sini ada beberapa karakteristik PLC di industri. Yang pertama yaitu ada kinerja sempurna untuk tugas spesifik. Itu kenapa? Karena PLC sendiri itu dirancang untuk tugas-tugas memang yang lebih spesifik atau bisa dibilang dilakukan secara berurutan. Misalnya dalam proses perakitan, pengepakan otomatis seperti itu. Karena spesifik dari setiap aspek dari sistem ini cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Jadi memungkinkan adanya nilai error yang cenderung lebih kecil seperti itu. Lalu juga ada perlindungan dari elemen ekstrim. Aplikasi sistem PLC ini memiliki perlindungan, jadi memungkinkan dapat bekerja di kondisi yang
kondisi industri yang panas seperti itu, berdebu atau berudara dingin seperti itu. Jadi dapat melakukan penerapan atau penyesuaian terhadap kondisi-kondisi dari lokasi industri seperti itu. Lalu juga ada sistem terpusat dalam kegiatan industri. Maksudnya itu apa? Itu PLC sendiri itu memungkinkan industri untuk menciptakan sistem yang terpusat atau menjadi sumber semua kegiatan dari sistem. Atau bisa dibilang sistem yang terintegrasi atau mudahnya proses produksi, pengolahan, pencarian data. Serta sistem terpusat ini itu untuk memudahkan semua proses dalam proses perbaikan jika terjadi kerusakan seperti itu. Mungkin sekian dari pengantar PLC. Mungkin saya bisa jelaskan beberapa contoh dari pemrogramannya. Kita buka saja menggunakan CX Programmer ya. Untuk contohnya mungkin saya bisa jelaskan dulu. Atau mungkin saya bisa buka langsung contoh kontrol lampu itu. Seperti untuk hal yang penting dulu dalam pembuat daya yang mengalir itu dari kiri. Jadi rangkaian ini terus dari kiri ke kanan. Lalu outputnya ini tidak boleh ditaruh di depan atau sebelum inputannya. Jadi harus berurutan seperti itu. Dan juga pada satu sistem rung ini harus hanya ada satu output saja, tidak bisa lebih dari satu seperti itu. Oke, mungkin dari sistem saya sendiri sini, saya menjelaskan dulu mengenai apa-apa aja yang digunakan. Pertama ada normally open ya, normally open, dan juga ada normally close, NO dan NC. Lalu juga ada coil atau bisa dibilang untuk outputnya sendiri. Lalu juga ada timer untuk mengatur waktunya. Jadi dalam NC ini tuh harus ada dua untuk mengatur keadaannya. Kalau misalnya dia NO-nya aktif, berarti NC-nya tidak aktif, artinya menutup. Kalau NO-nya tertutup, maka NC-nya bisa dibilang terbuka, artinya arusnya terputus, seperti itu. Di sini saya membuat contoh saja, ada inputnya ada dua, yaitu berupa push button, dan juga ada berupa tombol reset untuk melakukan pengulangan. Lalu untuk output di contoh yang saya buat ini ada LED1, LED2, dan LED3. Tombol reset di sini digunakan untuk setelah dilakukannya counter. Counter sendiri itu di sini bertujuan untuk melakukan pengulangan. Jadi bisa dibilang sistem lampu menyala secara bergantian ini bisa seperti lampu dalam lampu lalu lintas kali ya. Jadi lampunya tuh nyala secara bergantian dengan counter yang ditentukan. Di sini saya cuma memberikan contoh bekerja selama 3 kali ya. Di sini 3. Untuk penulisannya dimulai dari depan dulu. Kalau misalnya hanya untuk input-output biasa di sini menggunakan nilai menggunakan gerbang N ya. Jika masukin aja inisialnya misalnya 0,00, kita mulai dari awal. Namanya kita berikan push button seperti itu. Baru untuk timer sendiri harus menggunakan huruf T di depannya agar dia bisa menginisiasikan itu bahwa NC dari timer atau normally open dari timer. Di sini seperti itu. Baru masukin inisialnya. Untuk outputnya berupa output diberikan saja nilainya bebas. Pokoknya dimulai boleh dari 10, boleh dari 100. Mungkin pada umumnya biasanya menggunakan 100 ya, 100.00 karena mungkin banyak yang digunakan. Kalau sini sebagai contoh saja mungkin saya biar mudah dilihat, jadi saya menggunakan 10.00 seperti itu. Baru ini kasih komennya tuh LED. Mungkin bisa saya contohkan saja kali ya. Saya simulasikan di sini simulasi secara aplikasi langsung. Di sini bisa dilihat hijau-hijau ini artinya ada daya yang mengalir di sini sebagai contoh saja. Lalu misalkan di sini push button saya coba tekan, yaitu saya set dulu, sini menjadi set on.
nyala secara selama 3 detik saja sesuai dengan timer yang saya berikan. Jadi secara timer yang saya berikan dia akan bergantian. Di sini kenapa dia bisa mati di atas ini ketika ini time LED 2 nyala, karena pada timer 1 ini dia membuka normally open dari kontak timer. Dan kenapa di atas bisa mati? Karena saya memberikan kontak NC pada timer yang mengakibatkan dia itu menutup daya, menjadi lampu di atas ini tidak menerima daya seperti itu. Itu berlaku untuk semua rung dari LED. Dan juga di sini ketika sudah counter yaitu 3 kali, maka program akan terhenti dan bagaimana inputan berupa tombol reset agar dia. Contoh, jika tombol reset saya tekan, dia akan melakukan pengulangan seperti itu. Contoh dari lampu yang menyala secara bergantian seperti itu. Mungkin sekian dari pengantar PLC yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.